Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang mulia ini kita diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kesempatan, diberikan kemuliaan oleh Allah, dimudahkan rezeki kita, dan saya mendoakan semuanya segala aktivitas kita lancar sebagaimana biasanya dan tidak kurang suatu apapun juga. Saya juga mendoakan semoga para pemirsa yang mendengarkan ceramah ini dan melihat video ini mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan tidak kurang suatu apapun juga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada kesempatan ini kita mengucapkan salawat dan salam untuk Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang berbahagia, pada pagi ini saya ingin memberikan ilmu tentang suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi nanti kita ambil hadis dari Abu Hurairah ini dan akan kita uraikan sedikit. Man ya'khudhu anni haula'il kalimati faya'malu bihinna aw yu'allimu man ya'mal bihinna. Faqalu Abu Hurairah faqultu ana ya Rasulullah. Fa'akhaza biyadi fa'adda khamsan wa qala ittaqil maharim takun a'badan nas warda bima qasamallahu laka takun a'nan nas wa ahsin ila jarika takun mu'minan wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman wa la tuksirud dhahika fa inna kasratad dahika tumitul qalb. Para pemirsa yang berbahagia, ini hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah sahabat Nabi yang bernama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Dia merupakan nama aslinya itu. Beliau dipanggil Abu Hurairah karena di waktu kecil ia diperintahkan untuk mengembala beberapa ekor kambing milik keluarganya. Di sela-sela mengembala kambing itu, Abu Hurairah itu selalu bermain dengan kucing-kucing kecilnya. Di siang hari, jika malam sudah tiba, kucing-kucing tersebut diletakkannya di atas pohon. Lalu Abu Hurairah pulang ke rumahnya. Kebiasaan ini berjalan terus sampai teman-teman sebayanya memanggil dia dengan Abu Hurairah, yang berarti si pemilik kucing yang kecil. Jadi Abu Hurairah itu adalah sahabat Nabi yang mulia ya. Ia terkenal sebagai sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Oleh para ulama tercatat sekitar lebih dari 5.000 hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Jadi sahabat kita ini atau Abu Hurairah ini adalah berumur lebih kurang 78 tahun. Maka jarak dari wafat Rasulullah dengan beliau itu lebih kurang 47 tahun. Maka selama itu dia selalu mengajarkan umat dengan banyak meriwayatkan hadis.
Apa hadis yang akan kita uraikan itu, yang akan kita terangkan kepada para pemirsa itu? Yang pertama disebutkan dalam hadis itu, siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat dariku, katanya, dan bisa mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain. Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, kata Abu Hurairah. Fa'akhaza biyadi fa'adda khamsan. Nah, dia mengambil tanganku, dia disebutkannya yang dibimbingnya aku, dan disebutkannya lah 5 macam, ya. Apa yang 5 macam itu? Yang pertama, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah olehmu perkara yang haram. Kamu akan menjadi orang yang ahli kamu dalam ibadah, ya. Jadi maksudnya, kalau kita sudah menjauhi perkara-perkara yang haram, maka kita akan nikmat dalam beribadah itu. Sebab kalau kita melaksanakan suatu dosa, itu tertutup hati kita itu. Hati kita itu akan tertutup oleh dosa, sehingga membuat kita malas beribadah. Karena itu, ingin kita nikmat dalam beribadah itu, jauhilah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita jauhi. Nah, ada kawan saya yang bercerita ketika dia menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang kepala lah umpamanya, dia bercerita sering dia salah menjadi imam. Nah, itu pertandanya itu, sering salah menjadi imam. Mungkin juga kesalahan menjadi imam itu karena perkara-perkara yang dilarang tadi terlanggar. Nah, inilah perkaranya. Makanya ingin kita nikmat dalam beribadah itu, jauhilah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, warda bima qasamallahu laka takun anan nas. Ridholah kamu terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah, kamu akan menjadi orang kaya. Nah, jadi apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita harus terima dengan lapang dada, ya. Sebab kalau kita menentang arus, maka kita akan menjadi sesak napas. Kita hilirkan Sungai Kampar tuh, nikmati aja, jangan kita tentang arus itu. Apa ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepada kita itu, ada hikmahnya yang ada di dalamnya itu. Jadi wardo tadi itu, ridho terhadap ketetapan Allah itu artinya apa? Merasa cukup kita, merasa cukup, hidup sederhana kita terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Ridholah dengan apa yang Allah tentukan untukmu, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Kaya di sini bukan kaya harta, karena hakikat kaya itu bukan kaya harta. Kata Rasulullah, laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina an ghinan nas. Bukanlah kaya itu karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Nah, ini dia, para pemirsa yang berbahagia. Jadi nasihat Rasulullah melalui Abu Hurairah itu adalah kita dianjurkan supaya menjauhi tadi menjauhi perkara yang haram, dan yang kedua ridho terhadap apa yang ditentukan Allah, takdir Allah kepada kita. Qanaah lah bahasa kitanya.
Yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Hendaklah kamu berbuat baik kepada tetanggamu, kamu akan menjadi mukmin, ya, mukmin yang baik. Jadi selalu pada video terdahulu kita sudah sampaikan bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kalau memang kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah kamu memuliakan tetanggamu. Kita kadang-kadang selalu juga tidak baik dengan tetangga. Dia berdekat rumah tapi tak bertegur sapa. Bahkan ada yang ditutup pagarnya sekeliling, Pak. Kita pernah berjumpa dengan tetangga yang seperti itu. Di depannya di pagar, samping di pagar, kiri kanan di pagar. Ini kalau begitu jadi tetangga, tidak ada nikmatnya hidup lagi, Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak ada lagi bergaul dengan orang lain, dengan tetangga tidak bertegur sapa. Nikmat hidup itu sudah habis itu. Kita harus berbuat baik dengan tetangga. Jangan sampai bermusuhan dengan tetangga. Tetangga itulah yang akan menolong kita kalau kita ada persoalan-persoalan. Nah, ya. Jadi kita jagalah hubungan baik dengan tetangga. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang keempat tadi ya, yang ketiga. Yang kemudian yang keempat, wa ahibbal linnas ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Cintailah orang lain seperti mencintai diri kamu sendiri. Kita orang beriman itu memang seperti itu. Dia tidak nyaman kalau saudaranya tidak makan, ya. Itu yang dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat. Dia tidak nyaman kalau tetangganya kelaparan. Dia tidak nyaman kalau tetangganya tidak punya keuangan apa-apapun, ya. Dia tidak punya apa-apa. Itu tetangga seperti itu dia tidak nyaman dia, Pak. Maka kita harus meniru apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Itulah susahnya. Mengamalkan itu yang susah. Yang terakhir, wala tuksirud dhahika fa inna kasratid dhahika tumitul qalb. Jangan kamu terlalu banyak tertawa, karena tertawa itu bisa mematikan hati. Memang tertawa itu penting, Pak. Tertawa itu atau canda-canda itu penting. Tapi jangan berlebihan. Karena dari pagi sampai malam ketawa aja terus dari pagi. Itu mati hati kita. Boleh kita tertawa itu seadanya saja. Nabi juga bergurau dengan orang lain, dengan masyarakat. Nabi pernah bergurau dengan seorang nenek. Nenek bertanya kepada Rasulullah, apakah seperti saya dimasuk surga nih ya Rasul? Oh, seperti nenek itu tidak ada dalam surga tuh nenek. Maka nenek itu menangis. Dia sudah banyak beramal, tapi kata Rasulullah tidak masuk surga. Akhirnya Rasulullah tertawa kecil. Begini, Nek, dalam surga nanti tidak ada orang yang setua nenek ini. Kita sebaya semuanya. Barulah nenek itu nyaman. Apa maknanya? Hidup ini perlu canda tawa, tapi jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Karena berlebih-lebihan itu akan membuat hati kita menjadi mati. Nah, inilah nasihat yang berharga dari Rasulullah melalui Abu Hurairah. Mungkin sudah selalu saya sampaikan dalam berbagai ceramah, tapi ini saya sampaikan melalui video ceramah Mutiara Ilmu ini. Apa tuh? Yang pertama adalah jauhi perkara yang haram, maka nikmatlah ibadah kita. Yang kedua, ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah, maka kita akan menjadi orang kaya. Yang ketiga, berbuat baiklah kepada tetangga, kita akan menjadi seorang mukmin yang sempurna. Yang keempat, cintailah orang lain seperti mencintai diri sendiri. Yang kelima, jauhi perkara-perkara yang kelima ada jauhi hal-hal yang membuat kita tertawa berlebihan, ya. Jadi jangan terlalu banyak tertawa, karena terlalu banyak tertawa akan dapat mematikan hati kita. Inilah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini.
Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dapat memahami apa yang sampaikan ini adalah semata-mata untuk berbagi ilmu, saling mengingatkan, saling menasihati di antara kita bersama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.